Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Langsung saja kita masuk kepada materi berikutnya. Alhamdulillah tadi teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang Ka'ab bin Malik. Dan sekarang kita beralih kepada kisah yang lainnya yang berkenaan di bulan Rajab ini. Uma sedikit menceritakan keadaan Uma di Mesir ini. Di Mesir saat ini masih subuh ya, baru saja selesai subuh. Dan kemudian bulan Januari ini selama kurang lebih 2-3 minggu ini teman-teman di Al-Azhar lagi melaksanakan ujian. Sehingga mohon doanya dari teman-teman semua, semoga Uma dan kami semua yang ada di sini bisa mengerjakan ujian dengan baik insya Allah. Baik, teman-teman membahas mengenai di bulan Rajab atau di bulan Januari ini ya. Kalau kita membicarakan bulan Rajab maka kita teringat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Uma mau menyampaikan sedikit walaupun teman-teman sudah tahu kisah tentang Isra Mi'raj yang akan kita ulangi sedikit. Uma hanya ingin menyampaikan di sini bahwa betapa dalam peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya ada hikmah yang sangat dalam, yaitu yang seperti teman-teman tahu Allah memberikan perintah salat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana perintah salat ini adalah penghibur hati bagi Rasulullah SAW. Jadi kalau teman-teman ngerasa hidup ini terlalu berat dengan berbagai ujian yang datang silih berganti, begitu pula dengan Rasulullah SAW yang ujiannya sangat berat, tapi ternyata obat dari semua macam kesedihan, obat dari semua kesulitan, dari hati yang berat, depresi dan sebagainya, salah satunya adalah sholat. Kalau kita lihat dulu, masuk dulu ya, ujian Nabi Muhammad SAW, beratnya seperti apa sih? Beliau yatim piatu dari kecil loh. Dari sebelum beliau lahir, beliau dalam keadaan yang sudah tidak punya ayah. Kemudian ketika beliau berumur 6 tahun, beliau dalam keadaan nggak punya ibu, yatim piatu. Siapa yang mengasuh beliau? Kakeknya. Kakeknya mengasuh beliau sebentar saja, meninggal pada saat beliau berusia 8 tahun. Hidupnya tidak mudah sejak kecil, teman-teman semua. Setelah itu hidupnya juga tidak mudah karena ketika pada akhirnya beliau menjadi seorang nabi, banyak orang-orang yang pergi dari sisi beliau, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti istri tercintanya. Wafatnya seorang istri itu ibarat seperti kehilangan separuh jiwa gitu ya. Kemudian kehilangan pamannya Abu Thalib, sehingga disebut sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Begitu pula Rasulullah SAW mengalami penolakan dakwah yang sangat luar biasa, ditolak oleh orang-orang sekitar. Coba teman-teman bayangin, dalam keadaan yatim piatu, sendirian, nggak punya siapa-siapa, kemudian diangkat menjadi seorang nabi, dan ketika diangkat menjadi seorang nabi, seluruh orang-orang memusuhinya, supporter terdekat, kan kita bisa kuat karena ada orang-orang terdekat kan. Bolehlah seluruh orang membenci kita asal orang terdekatnya masih ada, itu penguat kita. Tapi orang terdekat juga tidak ada. Allah ambil istrinya Siti Khadijah, Allah ambil pamannya Abu Thalib yang telah mengasuhnya dari usia beliau setelah wafat kakeknya itu diasuh oleh Abu Thalib. Orang-orang sekitarnya pergi, alias diambil oleh Allah SWT. Sehingga disebut sebagai tahun kesedihan bagi sejarah Islam. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah sudah begitu luar biasa berdakwah di Mekah yang tidak diterima, pergi ke Taif. Di Taif juga penganiayaan fisik oleh tubuhnya Rasulullah ya, dilempari batu dan sebagainya. Itu juga kesedihan yang sangat mendalam. Jadi mau bahas dulu rangkuman ujian beratnya Rasulullah sehingga teman-teman menyadari bahwa betapa sholat itu bisa menghapus seluruh kesedihan itu. Artinya kalau Rasulullah SAW mengalami ujian sedahsyat itu, kita nggak sedahsyat itu teman-teman semua. Tapi Allah kasih untuk redam kesedihan, membuat waras dari semua kesedihan. Sholat yang kita pikir sholat itu sederhana, tapi sholat itu ternyata dahsyat ya, karena dia mengandung tidak hanya ketenangan, tapi secara gerakan fisik dia memberikan kita ketenangan, relaksasi. Kita flashback dulu sedikit teman-teman semua. Rasulullah kehidupan awalnya sudah lahir yatim piatu. Kemudian Rasulullah kesedihan berikutnya adalah ditolak oleh kaumnya saat berdakwah, beliau dicaci maki. Caci maki itu dahsyat loh teman-teman semua. Coba bayangin teman-teman, satu Indonesia dicaci maki, coba mencaci maki teman-teman semua. Tidak hanya dicaci maki lewat lisan, dilempari batu secara fisik, dilukai. Kemudian Rasulullah SAW tahun kesedihan ketiga yaitu wafatnya Siti Khadijah istrinya dan kemudian Abu Thalib ya pelindungnya. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan ujian keluarga ya, wafat semua putranya wafat. Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua putranya wafat.
waktu putranya masih kecil. Kemudian sebagian putrinya juga wafat, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum saat beliau masih hidup gitu ya. Kecuali Sayyidatina Fatimah. Ujian keluarganya wafat semua anak-anaknya, kecuali Sayyidatina Fatimah. Kemudian Rasulullah mendapatkan ujian kelaparan dan kesulitan ekonomi. Pada saat itu pernah umat Islam itu diboykot kekurangan makanan ya, yang akhirnya memperburuk kondisi Siti Khadijah, yang akhirnya Siti Khadijah meninggal dunia. Rasulullah mendapatkan ujian berupa tekanan dakwah, ya diancam, disakiti dan lain-lain. Jadi ujian-ujian yang berat ini Rasulullah manusia biasa teman-teman semua, sehingga Allah menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa dari uh, hadiah dari Allah untuk semua kesedihan selama bertahun-tahun yang Rasulullah alami. Baik, sekarang kita masuk ke Isra Mi'raj. Uma akan sedikit cerita tentang Isra Mi'raj yang sudah teman-teman tahu. Kita flashback lagi. Setelah itu kita akan kaitkan dengan sholat. Dan sholat itu ternyata tidak mudah. Bagi kita mungkin, sholat itu mudah. Tapi ternyata nggak semuanya mudah. Pada saat teman-teman depresi, pada saat teman-teman menangis, terseduh-seduh, itu ada masa fase manusia di mana teman-teman merasa marah pada Allah. Ya kan? Teman-teman marah pada Allah, teman-teman bilang bahwa kenapa harus saya? Sehingga teman-teman meninggalkan sholat. Jadi kalau orang-orang lagi sedih itu nggak mudah loh. Untuk menegakkan sholat itu nggak mudah. Ada sebagian orang yang lebih rajin sholatnya, ada orang yang akhirnya meninggalkan sholat karena marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang akan kita bahas nanti di akhir. Izinkan Uma cerita sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj teman-teman semua. Peristiwa Isra Mi'raj seperti yang teman-teman tahu, ini adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai wujud penghormatan, pelipur laranya setelah ditinggal oleh istri dan pamannya Rasulullah SAW dan juga perlakuan orang-orang Taif yang tidak baik. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi kalau kita bilang periode Madinah, kita akan bilang itu kenabian, tahun 10 kenabian ya. Seperti yang teman-teman tahu, itu dalam surah Al-Isra ayat 1 dalilnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam surah Al-Isra ayat 1 itu Allah SWT menerangkan tentang Isra Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi sekelilingnya dan Allah perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Isra Mi'raj, Isra perjalanan malam dari Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj dari Palestina naik ke atas ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman semua, sebelum peristiwa Isra Mi'raj ternyata ada sesuatu yang terjadi di dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rasulullah mengalami pembelahan dada beberapa kali, ya kan, waktu masih kecil bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ingat peristiwa itu kan. Kemudian berikutnya juga pembelahan dada pada saat sebelum melakukan Isra Mi'raj. Jadi pada saat itu Rasulullah setelah melakukan sholat Isya di malam yang penuh berkah itu, kemudian malaikat Jibril datang untuk membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dicuci dada Rasulullah dengan air Zam-Zam, ya, kemudian pada akhirnya ditutup kembali dadanya. Lalu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra, Uma sedikit cerita nggak apa-apa ya teman-teman semua, walaupun teman-teman tahu kisahnya, Uma ulang sedikit tentang Isra Mi'raj karena bulan Januari ini sampai nanti 19 Januari ini kita masuk bulan Rajab. Setelah itu masuk bulan Sya'ban, setelah itu masuk bulan Ramadan ya. Bulan Rajab, kita sudah bahas bulan Rajab kemarin ya, bagaimana ini bulan persiapan untuk menuju ke bulan Ramadan. Baik, sedikit cerita tentang Isra Mi'raj, mengulang kembali saja kata Rasulullah apa? Aku diberi buraq. Buraq itu apa sih? Hewan putih yang lebih besar dari himar, lebih kecil dari keledai. Ya. Kemudian buraq ini punya sayap ya teman-teman semua. Kata Rasulullah, aku mengendarainya. Dia membawa aku sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkannya. Itu nanti kalau teman-teman pergi ke Masjidil Aqsa, teman-teman akan lihat tempat penambatan buraq. Dinding itu dinding sebelah sini untuk penambakan buraq. Dinding berikutnya itu adalah tempat tembok ratapan orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi tembok kan ada dua sisi ya, tembok sebelah sini ada sebelah sini ya kan. Sebelah sininya untuk menambatkan buraq, sebelah sininya di tembok yang sama itu tempat ratapan orang-orang Yahudi. Nanti kalau ada rezeki boleh datang ke sana dan lihat Baitul Maqdis yang penuh dengan sejarah. Kemudian kata Rasulullah, aku masuk ke Baitul Maqdis, salat 2 rakaat di sana.
ya. Setelah itu aku keluar dan jadi Rasulullah menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian setelah selesai menjadi imam, malaikat menghampiri Rasulullah membawa wadah, membawa satu tempat yang isinya khamar atau minum-minuman yang memabukkan dan satu wadah lagi berisi susu. Lalu akhirnya Rasulullah SAW memilih susu, ya, sebagai bentuk atau simbol dari memilih sebuah kesucian. Setelah itu Rasulullah naik ke atas dan kemudian bertemulah dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Langit ke-6 Nabi Musa, singkat cerita ya. Nah, langit ke-7 Nabi Ibrahim dan kemudian masuk kepada Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Langit-langit itu apa aja sih? Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam tadi mau bilang ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada akhirnya menuju ke perjalanan tinggi, yaitu adalah sampai ke langit tertinggi Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dan Allah mewajibkan sholat 50 kali seperti yang sudah teman-teman tahu kisahnya. Tentu ketika mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam satu hari, Nabi Musa ketika Rasulullah turun menyampaikan hal itu tidak akan mampu kita lakukan. Memang ternyata sholat 5 waktu aja sekarang banyak yang bolong bagi sebagian orang, apalagi 50 kali. Rasulullah bolak-balik meminta bernegosiasi sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan 5 kali sholat dalam satu hari. Nah, itu singkat cerita tentang Isra Mi'raj, di mana sholat ini membawa hikmah yang sangat besar untuk menghibur hati Rasulullah yang sulit dari kecilnya. Makanya kalau kita rasa sedih, Rasulullah pernah mengatakan, kalau sedih ingat aja Rasulullah. Bagaimana beliau yatim piatu. Jadi kalau kita ngerasa aku sendiri, Rasulullah lebih sendiri. Rasulullah yatim piatu. Kemudian kalau kita mengatakan aku kesulitan ekonomi, Rasulullah pernah mengalami kesulitan ekonomi. Semua sisi kehidupan kita ini Rasulullah pernah mengalaminya gitu ya. Kecuali sakit ya. Rasulullah kan hanya sakit demam di akhir gitu. Kemudian kalau ditanya Rasulullah kehilangan harta, Rasulullah kehilangan harta pada saat diboikot. Kemudian Rasulullah dicaci maki, difitnah, dipukuli, dilempari. Kalau kita merasakan aku pernah difitnah, dicaci maki, Rasulullah juga pernah seperti itu. Uh, Rasulullah meninggalkan tanah airnya gitu. Jadi kalau kita merasa ya Allah hidupku berat, kata Rasulullah, kalau engkau merasa hidupmu berat, ingat kisahnya Rasulullah SAW gitu. Allah hadirkan sosok berupa manusia supaya kita bilang ada contoh gitu. Ada contoh ya. Allah memberikan di dalam Al-Quran kisah-kisah supaya kita nggak ngerasa bahwa nggak terlalu orang yang paling menderita sedunia gitu. Bahwa ada kisah-kisah orang-orang terdahulu yang pada akhirnya memberikan contoh pada kita. Orang terdahulu diujinya luar biasa dahsyat. Tapi ternyata obatnya adalah sholat. Obatnya adalah sholat. Jadi sekarang teman-teman semakin menyadari bahwa bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulullah SAW adalah Rasulullah dihibur oleh Allah, dikuatkan hatinya di tengah-tengah masa sulit yang sangat luar biasa, di tengah-tengah puncak kesedihannya. Dari kecil loh, bertubi-tubi, di tengah puncak kesulitannya, di tengah tantangan dakwah yang berat, di tengah fitnah, di tengah siksaan fisik yang sangat luar biasa, kehilangan orang-orang yang dicintai karena meninggal dunia dan sebagainya, Allah berikan kewajiban sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Kenapa sih Isra Mi'raj itu jadi penghibur bagi hati Rasulullah? Ada apa di Isra Mi'raj itu? Selain Allah memberikan perintah sholat, teman-teman semua, coba kita ingat-ingat tadi kisahnya umat tadi. Rasulullah itu dipertemukan dengan para nabi, ya kan? Para nabi, ya, menghibur hati Rasulullah yang sedih. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka pada saat peristiwa Mi'raj itu, ya, sehingga menambahkan keyakinannya kepada diri beliau. Sehingga itu ya kemudian menghapus semua kesedihan dari Rasulullah SAW. Setelah selesai kisah Isra Mi'raj, sekarang kita beralih ke sholat. Kenapa sholat sedemikian dahsyat? Untuk membuat hatimu baik-baik saja, teman-teman semua. Ada satu nasihat. Ini pegangan Uma juga ya. Uma kan manusia juga bisa sedih ya. Bukan hanya penceramah itu kan bisa sedih juga. Dokter boleh sakit juga gitu kan. Jadi ada satu nasihat sebelum kita masuk perintah sholat. Ini nasihat yang kalau Uma lagi sedih, Uma ingat nasihat ini gitu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebuah nasihat yang indah sekali supaya kita nggak terlalu sedih berlebihan dalam kehidupan ini. Pertama, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Maksudnya apa? Jagalah batasan-batasan Allah. Maksudnya apa? Laksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu sholat, salah satunya ya. Dan eh, tinggalkan larangan-larangan Allah. Kadang-kadang teman-teman semua, dalam keadaan kita depresi, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita terluka, itu rentan untuk berbuat dosa, rentan untuk kepleset. Kan kita dalam keadaan marah sama Allah, ya kan? Dalam keadaan nggak terima, dalam keadaan kadang-kadang itu buat kita kepleset. Tapi wahai teman-teman yang sedang diuji oleh Allah, apapun itu, kita manusia biasa. Jangan ketika engkau kepleset, kau kemudian mengatakan sudahlah, sudah terlanjur buruk, ya udah buruk aja sekalian gitu. Kemudian udah terlanjur hancur-hancur aja sekalian. Umar menasihati diri Umar sendiri, manusia tempat berbuat salah, tempat berbuat dosa, teman-teman semua. Pada saat engkau sedih, engkau kadang-kadang kepleset, kadang-kadang kau melakukan perbuatan dosa, kadang kau marah pada sebuah keadaan gitu. Tapi ada kesempatan untuk kembali lagi kepada Allah SWT. Ada kesempatan untuk kembali lagi menangis dan meratap kepada Allah setelah semua kehancuran yang kau alami. Uma kan nggak tahu ya, di antara semua orang yang nonton pada hari ini, ada masa di mana kita lagi hancur, lagi rendah, lagi sedih, lagi nggak bisa berpikir, mengurung diri. Kemarin kita belajar kisahnya Nabi Siti Maryam. Kalau lagi sedih, salah satunya adalah menyendiri, nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan ya. Menyendiri, dan kadang-kadang kita kepleset melakukan perbuatan dosa, entah apapun itu. Tapi selalu ada kesempatan untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doanya juga untuk Umayyah, teman-teman semua. Jadi, apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maknanya adalah laksanakan perintah Allah seperti sholat, tinggalkan, berusaha meninggalkan larangan-larangannya, maka dengan begitu Allah akan menjaga kita. Kemudian kata Rasulullah, jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Maka maksudnya apa? Maksudnya adalah kenali Allah pada saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu pada saat engkau sulit, gitu ya. Eh, kenali Allah, jagalah Allah, maka kemudian engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jadi Allah tuh nggak jauh, Allah melihat setiap apa yang kau lakukan, setiap apa yang terjadi pada dirimu, setiap kesedihanmu, setiap tangisanmu, dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ketika engkau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mau pertolongan, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bergantung penuh pada Allah, bukan pada manusia. Kadang-kadang kita punya masalah, terlalu banyak cerita kepada kesana kemari, itu bikin pusing teman-teman semua. Jadi ceritalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Uma nih ya, manusia biasa ini, sering bilang, ya Allah, saya nggak tahu, saya bingung ya Allah. Saya harus gimana ya Allah? Kasih saya petunjuk ya Allah, saya mesti gimana gitu. Manusia biasa yang kayak Uma nih, ini sering bingung dalam kehidupan gitu. Saya harus gimana sih ya Allah? Apa yang harus saya lakukan biar saya nggak salah langkah ya Allah gitu. Jadi minta betul-betul kepada Allah. Jadi kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau pertolongan, maka minta kepada Allah SWT. Artinya bergantung penuh kepada Allah SWT. Yang keempat, ini penting banget teman-teman semua. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ketahuilah ketika seluruh umat bersatu untuk memberimu keuntungan atau kebaikan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain apa yang Allah tetapkan padamu. Begitu pula sebaliknya. Ketika seluruh umat ini berusaha untuk menjatuhkanmu, menjelekkanmu, membuat celaka untuk dirimu, itu nggak akan terjadi ya selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Artinya apa? Semua yang terjadi baik buruk ataupun baik menurut kita, karena semua takdir sebenarnya baik menurut Allah. Tapi menurut kita kan ada buruk, ada baik. Semua takdir baik atau buruk menurut kita, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Umar nasihat untuk di rumah sendiri. Kalau kita merasa bahwa ya Allah, saya takut dengan kehidupan ini ya Allah, maka percayalah bahwa semua yang terjadi itu semuanya atas izin Allah, dan akan ada cerita di balik itu, akan ada hikmah di balik itu. Maksud dari kata-kata ini adalah keimanan kepada takdir, kodok dan kodar. Orang-orang, nanti kita satu waktu kita akan belajar tentang takdir teman-teman semua, kodok dan kodar, supaya hati kita senantiasa tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nasihat buat Umar dan kita semua, dalam menghadapi apapun, tenang, 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 tenang. Ketika tenang, maka akan berpikir jernih. Ketika tenang, maka akan menghadapi dengan berani sebuah permasalahan. Ketika tenang, maka akan mendapatkan solusi. Ketika tenang, bicara kita akan lebih baik, nggak marah-marah. Ketika tenang, pengambilan keputusan nggak buru-buru, melainkan dalam keadaan yang baik. Begitu. Ya, jadi nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini adalah
keimanan kepada qada dan qadar. Bahwa semua orang dalam hidup ada ceritanya masing-masing, ada ujiannya masing-masing, ada tawanya masing-masing, ada sedihnya masing-masing. Ya udah, aku sebagai seorang hamba, ya udah ya Allah, saya hadapi, saya jalani. Gitu teman-teman semua. Terakhir kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, pena telah diangkat, lembaran telah kering. Artinya takdir udah ditulis dan nggak bisa dirubah. Manusia hanya bisa menjalankannya saja. Dengan apa? Dengan kekuatan yang engkau miliki, salah satunya lewat sholat. Gitu teman-teman. Balik lagi kepada urusan sholat ini, ya walaupun kita tahu dan kita orang-orang yang sholat, yang ikut kajian ini semua orang-orang yang sholat, tapi nggak ada salahnya kita ingatkan kembali. Sekarang kita masuk ke bab sholat ya teman-teman semua. Dalam surah An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi Allah mau mengajak hubungan yang baik pada Allah, hubungan yang baik pada manusia. Kalau teman-teman baca Quran kan selalu ya, dirikan salat, tunaikan zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi Allah ingin memberikan informasi hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubunganmu dengan Allah, jaga hubunganmu dengan manusia. Kemudian kata Allah, dan taatlah kepada Rasulullah SAW supaya kamu diberikan rahmat. Jadi fungsi salat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu bahwa supaya engkau diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirikan salat. Salat untuk memperkuat imanmu, salat untuk menghaluskan perasaanmu, salat untuk memperkuatkan pribadimu. Salat adalah waktu istirahatmu untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Salat adalah tempatmu untuk mendapatkan petunjuk yang tadinya gelap jadi terang kembali. Salat itu adalah mencari kekuatan untuk menghadapi persoalan dunia ini dan meneguhkan iman tadi mau bilang. Ya, kemudian dalam ayat yang lain berkenaan dengan salat Al-Baqarah 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagimu. Ini teman-teman udah dengar ayat ini sering sekali. Dan sesungguhnya demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tadi Uma katakan salat itu nggak mudah, nggak mudah. Kadang-kadang memang benar, kadang-kadang kata dalam keadaan paling sedih jadinya jadi rajin sholat. Tapi ada manusia sebaliknya loh. Ketika dalam keadaan yang sedih justru meninggalkan sholat. Karena terlalu sedih, kerjaannya nangis terus. Uma cuma memberikan pesan pada teman-teman semua, termasuk pada diri Uma. Dalam hidup kita kan ada pukulan berat banget nih akan terjadi pada diri kita. Jangan pernah engkau, boleh menyendiri tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan menyendiri di kamar, nangis seorang diri, lampunya dimatiin. Tanda-tanda depresi itu apa? Engkau nangis terus di kamar seorang diri, nggak makan-makan, engkau tidur pun nggak bisa tidur karena pikiranmu sibuk dengan berpikir yang lain-lain, itu tanda-tanda depresi. Jadi harus segera cari pertolongan. Benar nggak dengan sholat? Iya benar dengan sholat, tapi harus cari pertolongan juga. Pertolongannya bisa ke psikolog, ke psikiater, itu juga perlu. Ya, jadi jangan teman-teman berpikir, aku orang yang baca Quran setiap hari, aku orang yang beriman. Teman-teman ingat kemarin kisah Siti Maryam yang Uma bacakan untuk teman-teman semua? Siti Maryam, orang yang saleh luar biasa. Beliau mengatakan, andaikan aku mati ya Allah. Tentu ini lebih baik aku jadi orang yang dilupakan gitu. Ini bukan bermakna Siti Maryam nggak soleh. Siti Maryam soleh luar biasa. Seorang wanita yang sangat luar biasa. Tapi Siti Maryam juga manusia biasa. Dalam artian kadang-kadang ada tekanan berat dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa mikir yang aneh-aneh loh teman-teman semua. Ada sebagian orang yang dalam tingkat kesedihan luar biasa, dia nangis terus-menerus, nggak makan, nggak minum, kadang-kadang mikirnya mati aja. Nah itu masuk ke tanda-tanda teman-teman depresi. Jadi hati-hati dengan itu. Dibantunya dengan apa? Dengan sholat dan bimbingan profesional. Teman-teman bisa cari psikolog atau psikiater atau hipnoterapi gitu ya untuk teman-teman semua. Sekarang di Indonesia lagi ramai banget dengan mental health. Dan itu bisa terkena kepada siapapun karena ujian berat manusia tuh beda-beda ya. Maka selain bantuan profesional, salah satunya ini tadi kita bahasnya sholat. Minta sama Allah untuk kata Allah apa tadi, khusyuk itu sangat susah ya, nggak mudah bagi orang-orang untuk bisa khusyuk. Nanti kita bahas berikutnya tentang sholat juga atau tentang mengingat Allah, itu ada dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 13. Ar-Ra'd ya, teman-teman sering bilang Ar-Ra'du ayat 13. Allah menginformasikan ayat-ayat ini sebagai panduan untuk kita. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Mengingat Allah itu salah satunya dengan selain zikir, ya sholat. Karena di dalam sholat itu ada doa-doa yang diucapkan. Zikrullah itu apa sih? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu berupa apa sih? Berupa zikir lisan, sholat, Quran, itu semua adalah bagian dari zikrullah. Ya, ya, tadi juga udah ada ya Al-Baqarah 153 juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Teman-teman tahu Rasulullah itu setiap kali beliau mendapatkan satu kesedihan, maka beliau akan segera bangkit untuk mengerjakan sholat. Setiap kali beliau mendapatkan kesedihan, beliau langsung berwudu dan langsung mengerjakan sholat. Jadi sholat itu adalah sarana menghadirkan solusi. Solusi. Dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita bersedih, lemah, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa tidak lagi sendirian. Kita merasa mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ada Allah, maka kita akan kuat, teman-teman semua. Ya. Baik, berikutnya teman-teman semua, Rasulullah juga pernah mengatakan dijadikan kesenangan pada diriku pada saat sholat. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan pada kita bahwa kesenangan hati kita adalah dengan sholat. Ya. Atau Rasulullah dalam riwayat lain mengatakan, wahai Bilal, Bilal bin Rabah ya, istirahatkanlah aku dengan sholat. Maknanya Bilal kan pengumandang adzan kan ya. Makanya Rasulullah katakan, Bilal istirahatkanlah aku dengan sholat. Maksudnya Bilal iqomah lah gitu. Supaya kita bisa sholat gitu. Ya. Mereka yang sholat, kita mendapatkan sejuk dan tenang. Jadi kalau mau nangis, banyak nangis di sejadahmu itu. Dan secara kesehatan, badan kita ini relaksasi loh teman-teman semua. Mulai dari berdiri, kita ruku, kita sujud, aliran darah itu kan akhirnya mengalir dengan baik. Secara segi kesehatan, sholat itu membuat kita rileks dan keadaan fisik kita jadi lebih baik. Kemudian teman-teman semua, tapi tadi mau katakan dari awal ya, sholat itu nggak mudah. Kita mengatakan, oh udah sholat gampang, tapi ternyata sholat nggak mudah. Karena ada banyak gangguan-gangguan. Kalau kita bahas hadis yang lain, setan itu kan mengikat 3 ikatan pada tangkuk ya, pada saat kita lagi tidur nih, ya kan? Kemudian pada setiap ikatannya tuh setan bilang, udahlah nggak usah sholat gitu, nggak usah sholat. Malamnya masih panjang, nggak usah sholat. Tapi kalau kita bangun, lepas satu ikatannya. Kemudian ketika orang itu berzikir, lepas lagi ikatannya. Kemudian ketika orang itu berwudu, lepas lagi ikatannya. Sehingga akhirnya orang itu menyongsong hari-harinya dengan ceria, menyambut hari-harinya dengan ceria penuh semangat. Tapi kalau enggak, maka dia akan masuk di waktu pagi itu dalam keadaan yang malas. Ya kan teman-teman yang kita berikan contoh sholat subuh misalnya ya, atau sholat sebelum subuh lah, sholat tahajud atau apapun. Teman-teman yang bangun kesiangan jam 9 pagi, misalnya jam 8 pagi, itu bangun dalam keadaan yang jiwanya malas, jiwanya sedih gitu. Ya kan? Tapi kalau teman-teman bangun sebelum subuh, maka dijanjikan ya dalam hadis riwayat Bukhari ini, maka ketika dia melakukan sholat itu, maka hari-harinya akan ceria. Sepanjang harinya dia akan baik-baik aja. Karena dia mengawali harinya dengan sholat yang baik gitu. Nggak terburu-buru, nggak terlambat dalam sholat. Begitu ya teman-teman semua. Jadi di sini kita tahu bahwa bagaimana sholat itu bisa menghibur hati yang lara, hati yang sedih. Setiap kali Rasulullah mendapat kesedihan, tadi Umar katakan selalu Rasulullah melaksanakan sholat. Begitu pula dengan orang-orang salih yang lain-lainnya. Ya. Para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ketika beliau dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang terluka, maka nggak ada cara lain, bukan banyak bicara pada orang, bukan posting-posting di sosial media. Jangan ya teman-teman semua. Jangan sekali-kali memposting hal-hal yang nggak ada faedahnya di sosial media. Indonesia ini penganut sosial media nomor 4 atau nomor 3 terbesar sedunia. Banyak waktu kita habis untuk sosial media. Uma sekarang tinggal di Mesir, Uma ngerasain sekali perbedaannya. Bagaimana orang-orang kecanduan dengan sosmed. Sosmed boleh untuk dakwah, untuk jualan, ya, untuk kita dapat rezeki, boleh gitu. Tapi jangan jadikan sosmed itu sebagai satu-satunya hidup. Ini agak memprihatinkan keadaan negeri kita ini karena hidupnya semuanya ribah, segala macam hiruk pikuk dunia itu adanya di sosmed. Coba sosmed itu dijadikan sebagai sarana hal-hal yang penting aja. Setelah itu kembali kepada dunia nyata dan sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan kerja misalnya, sibukkan dengan Quran.
uh, hidup lebih tenang gitu tanpa adanya sosmed yang berlebih-lebihan. Uma sendiri punya sosmed. Iya, Uma punya sosmed. Kenapa? Karena Uma perlu mensyiarkan dakwah. Uma punya sosmed karena Uma jualan. Uma cari duitnya dari mana kalau nggak berdagang gitu ya. Jadi Uma juga menggunakan sosmed untuk berdagang gitu. Sementara dakwah ini adalah bagian dari pengabdian umat gitu. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini Uma berpesan pada diri Uma dan kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua orang silih berganti. Uma cuma mau bilang, jangan ceritakan kesedihan-kesedihanmu di publik. Di publik itu di mana? Pertama, di publik itu adalah di sosial media. Kedua, Uma minta maaf sekali teman-teman semua. Sekarang lagi ramai kajian-kajian yang teman-teman bercerita, aku punya masalah begini, suamiku begini, ke hadapan banyak orang. Itu kembali kepada diri teman-teman. Tapi menurut Uma, untuk urusan-urusan privasi, teman-teman nggak perlu menceritakan di publik. Urusan privasi, kalau teman-teman mau cerita di majelis nih, teman-teman mau nanya, teman-teman nggak perlu bilang saya begitu, nggak perlu. Teman-teman cukup bilang Ustadz atau Ustazah misalnya, saya punya teman, misalnya ya, teman saya punya masalah begini, solusinya seperti apa ya. Jadi nggak perlu secara gamblang teman-teman menceritakan saya punya masalah ini. Teman-teman hati-hati, nanti khawatir jadi apa ya, jadi ribah, jadi membuka aib, jadi semua orang seluruh dunia tahu tentang kisah hidupmu. Nggak perlu teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa sedih, teman-teman bisa konseling, datang secara private, datang ke satu tempat untuk mendapatkan masukan gitu. Begitu cara yang betul gitu. Nggak perlu diceritakan ke sosial media, nggak perlu menurut Uma ya teman-teman semua. Jadi di sini kita belajar tentang sholat. Sholat itu artinya apa sih? Datang ke Allah. Dirimu datang ke Allah gitu, mengadukan semua kesedihan, eh, semua kesusahan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak orang terlibat, maka semakin rumit permasalahanmu. Sehingga libatkan Allah nomor satu, dan libatkan orang-orang profesional atau orang-orang yang kau percayai secara sembunyi-sembunyi untuk menyelesaikan permasalahanmu. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Aku adukan segala kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi eh, teman-teman pernah bahagia, Uma juga pernah bahagia. Teman-teman pernah sedih, Uma juga pernah sedih. Tapi kan nggak harus semua orang tahu tentang kesedihan kita gitu. Jadi hari ini teman-teman semua, karena kesedihan orang lain lebih besar dibanding kesedihan-kesedihan kita gitu kan. Jadi hari ini kita kembali lagi ke judul kita sudah membahas tentang Isra Mi'raj, teman-teman semua. Dan dalam Isra Mi'raj kita menyadari betapa dahsyatnya ujian Rasulullah SAW, ujian para nabi yang luar biasa juga. Semua ujian kita nih dalam hidup kita itu pernah terjadi pada orang-orang soleh di zaman dulu. Tinggal berkaca gitu. Kenapa Quran itu sepertiganya kisah? Supaya kita berkaca bahwa apa yang kita alami bukan sesuatu yang baru. Nggak ada yang baru dalam yang apa yang kita alami. Semuanya udah ada contohnya. Mau ujian apapun, semua udah ada contohnya dari para nabi, dari orang-orang soleh yang diceritakan dari Quran maupun Sunnah, itu sudah ada contohnya semua, sudah dikasih tahu cara penyelesaiannya gimana gitu. Jadi kita bisa kembali back to Quran atau hadis untuk oh ya ternyata apa yang saya alami pernah dialami Rasul. Apa yang saya alami pernah dialami oleh Nabi. Apa yang saya alami pernah dialami oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Apa yang saya alami pernah dirasakan oleh ulama-ulama terdahulu misalnya. Itu semua contoh kehidupan. Gak ada yang baru dalam kehidupan kita. Tinggal kita minta kekuatan kepada Allah. Kalau sedih, itu tidak berlarut-larut. Gak mudah ya teman-teman semua. Maka tadi mau bilang, kalau terlalu sedih, selain sholat, selain sabar, selain dengan agama, maka cari bantuan profesional. Nggak menjamin engkau hafal 30 juz Quran, nggak menjamin engkau paham agama, kemudian engkau nggak depresi, nggak menjamin teman-teman semua. Ingat kisah Siti Maryam yang Uma ucapkan tadi. Jadi mudah-mudahan nggak ada kesedihan terus-menerus. Setelah hujan badai, Uma selalu bilang akan ada pelangi, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaluinya dan saling mendoakan satu sama lain. Mohon doakan Uma juga saling mendoakan dan semuanya bisa selesai dengan tenang, 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 tenang. Makanya ada cara untuk tenang ya, diajarin itu. Uma pernah lihat satu video. Ini bagus juga teman-teman, ajarin kepada anak-anaknya yang punya anak-anak atau pada adiknya atau pada keluarga atau dirinya sendiri. Cara tenang itu apa? Tarik nafas. Itu cara relaksasi, cara untuk membuat kita tenang gitu. Begitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan semua permasalahan selalu ada jalan keluarnya insya Allah. Sekarang memang periodenya, kalau lagi teman-teman lagi sedih, memang periodenya sekarang lagi sedih aja, tapi roda itu nggak akan selalu di bawah, roda itu akan menuju ke atas. Banyakkan bergaul dengan orang-orang yang positif, jangan sendirian terus-menerus, jangan mengurung diri terus-menerus, jangan meratap terus-menerus.
moodnya harus dirubah dengan cari kegiatan-kegiatan positif sehingga engkau tahu bahwa dirimu berharga, bahwa dirimu dibutuhkan, dirimu dibutuhkan, membuat kita akhirnya merasa berharga sebagai manusia gitu. Makanya lakukan apalah hal-hal yang bisa membantu agama Allah ini. Selain itu mendapatkan pahala untuk dirimu, secara psikologis engkau merasa dirimu dibutuhkan, dirimu berharga gitu. Sehingga engkau semangat dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Gitu teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan ada manfaatnya. Silakan di-share kepada teman-teman lainnya tentang Isra Mi'raj, bukan hanya perkara Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, enggak, tapi ada kisah atau hikmah yang besar di balik itu semua, bahwa Allah memberikan hiburan yang dahsyat lewat sholat. Kemana lagi kau minta pertolongan? Enggak ada. Kau cerita ke sana kemari, apakah kau merasa kau kuat? Enggak. Ternyata yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghapus rasa takutmu menghadapi dunia ini adalah Allah SWT. Yang menghapuskan rasa takutmu, rasa gelisahmu, rasa khawatirmu yang berlebihan adalah Allah SWT. Allah yang memiliki dirimu, maka kembali lagi kepada Allah SWT. Ini nasihat buat Uma ya teman-teman semua. Jangan teman-teman berpikir Uma ngomong begini, hidup Uma seluruhnya sempurna. Jauh. Maksudnya Uma juga punya masalah yang datang silih berganti sama. Apa yang Uma sampaikan adalah nasihat buat diri Uma sendiri, si orang yang banyak salahnya ini. Begitu teman-teman semua, selamat melaksanakan berbagai macam pekerjaan, aktivitas, amanah-amanahnya sebagai ibu rumah tangga, ibu yang bekerja, sebagai murid, mungkin yang sedang menuntut ilmu. Uma cuma bisa bilang, Uma bilang pada diri semua, di diri Uma sendiri nih kalau lagi sedih, everything's gonna be okay. Semuanya akan baik-baik aja, dan semuanya akan terlalui, insya Allah. Semoga Allah berikan ketenangan. Nangisnya jangan kelamaan, teman-teman semua. Hapus air matanya, terus bilang, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Tenang aja, semuanya akan baik-baik aja, insya Allah.